Ini minyak goreng Mama Suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis sudah pakai lagi aditif minyak goreng Mama Suka. Dan iya minyak goreng Mama Suka itu lebih membuat olinya stabil kekentalannya. Jadi shear stability-nya nggak cepat turun lagi ya. Jadi lebih stabil olinya. Tapi juga ini perutnya tetap ya. Yang RPM mesin cepat turun, tetap aja cepat turun. Cuma jadi kalau untuk RPM tinggi jadi kayak ada licin-licinnya gitu ya. Tapi itu jangan diandalkan. Jadi tetap butuh tambahan aditif lain dari ya olinya itu ya. Jadi Mama Suka jagung, minyak jagung Mama Suka, karena nanti penulis juga akan coba minyak kedelai. Minyak jagung Mama Suka itu nambah film strength-nya itu nggak begitu terasa untuk RPM rendah. RPM tinggi, RPM menengah mungkin ya. RPM tinggi juga mungkin terbatas. Yang terutama ditingkatkan adalah stabilitas kekentalan dari olinya. Jadi kalau pakai minyak goreng Mama Suka dan olinya itu oli yang aditifnya nggak memadai, harus tambahkan juga dengan oli samping. Kalau misal pakai yang licin sekali, misal seperti merek Sabrina, merek Sania bukan, sehingga harga 15 ribuan lah kasarannya ya, selain dari merek tidak rekomendasi, itu akan jadi licin juga RPM rendahnya. Tapi ya itu tadi kelemahannya, olinya jadi lebih cepat rusak, lebih mudah shear. Jadi penulis pernah pakai Mesran SAE40 yang aslinya kekentalannya stabil, jadi nggak stabil setelah pakai Sabrina. Nah ini penulis pakai oli Revol Super 20W50 yang aslinya kekentalannya nggak stabil, cepat jadi encer, tapi setelah ditambahin Mama Suka jadi stabil. Cuma nggak kerasa licinnya, butuh aditif oli samping minim. Ya wes lah, itu aja untuk oli Revol wes jelas ya bakal ditrin, tapi penulis nggak bakal uji kekentalannya, wes cukup ya. Jadi yang kayak yang baru kemarin juga kentalannya ternyata bisa dibilang nggak turun ya, masih tetap, cuma shear stability-nya buruk, aditifnya habis ketika sudah terlalu encer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis train oli Revol ya, karena sudah padat. Olinya oli Unogo ya. Oli sepeda motor SAE40. Nggak paham kenapa oli motorcycle tapi API-nya CD ya. Toto aneh.
Anehnya kalau oli murah itu entah ada yang pakai logam, ada pakai embos, padahal oli-oli mahal nggak pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Unoco SAE 40 API JD. Entah mengapa oli sepeda motor tulisannya motorcycle ya, tapi kok API nya JD, gak ngerti karepe lah. Mungkin mentang-mentang seran SAE 40 API JD terus disamakan kali ya. Awal pemakaian ini lumayan halus, saya kurang lama tapi ya untuk awal. Dari hasil panggang oli tadi, olinya habis lebih dulu sebelum jadi hitam. Kira-kira kecepatannya sama dengan Delvac One. Jadi Delvac One mau habis, oli itu juga oli Unoco juga mau habis. Cuma Delvac One sudah hitam, yang Unoco belum hitam. Entah ya kenapa kok oli sekarang itu salah satu ya, antara cepat hitam dan cepat habis, yang diantaranya jarang. Suara pemakaian 1 km sudah mulai asak-asak, dah gak gua aditif ya. Tapi ini SAE 40 kok bisa encer lagi, jauh sekali ya. Yang untuk oli kemarin wis kan sing diomongno ya, itu memang olinya nggak layak pakai ya, karena ya masa sekali jalan aja di TPP Sentek, baru sekali jalan loh ya. Jadi oli Revol lah wis, oli sampingnya juga ya ADTV cepet hilang efeknya. Yang oli mesinnya cepat rusak. Yang agak tahan lama itu yang Revol 20W40, tapi ya dibanding ya oli-oli lain kok ya mending oli lain aja. Banding orangnya mending GGI ya mending GGI. Kita nggak ngomong meseran SAE 40 atau Fastron Ungu ya. Tapi dari oli-oli yang seharga lah. Bahkan oli transmisi ya, oli transmisi GL 140 GGI harga 25.000 per liter lah ya, nggak salah. Itu lebih enak jadi oli mesin daripada oli Revol ya. Apalagi kalau sudah campuri oli samping, campuri minyak goreng, wah sip. Ya nggak paham nih kenapa Mercy kok motornya jegat-jegut gitu. Mas duwe mbok ya tuku suspensi lah, pere tok di atas nosok breaker gak parah. Terus ya oli Revol gak rekomendasi karena ya ternyata olinya cepet jadi encer. Jadi 20W50 kerasa 10W40. Terus
olinya juga cepat habis aditifnya. Oli Unoco ini untuk sementara masih licin ya, jadi pemakaian segini masih licin, jadi secara aditif dia sepertinya masih cukup genah ya, walau kita nggak tahu licinnya sampai seberapa, tapi yang jelas bahan oli wis makin encer, olinya cepat habis, cepat jadi encer ya. Ya, dunia oli ini dirusak oleh para pakar-pakar yang menganggap bahwa viscosity index itu penting ya. Sayangnya seperti itu. Nanti kita uji top speed dulu ya. Jadi ini dipakai kecepatan tinggi, aditifnya masih ada ya, dibanding oli sebelumnya, oli Revol, oli Unoco ini masih lebih licin ya. Jadi aditifnya masih kerasa lah seono. Kalau ya kekentalan oli ini wis jadi namanya oli ya kerjasama antara aditif dan cairannya ya. Aditif maksudnya anti ausnya dengan cairan dari olinya. Cairan dari olinya dibagi dua, bahan dasarnya dari ya daur ulang kah atau dari penyulingan kah, juga yang namanya viscosity index improver. Viscosity index improver tipenya macam-macam, tapi kalau yang murah ya biasanya bikin olinya cepat encer. Dan ya dari penyedia bahan olinya pun ada kemungkinan bahan olinya tidak murni bahan oli saja, ada kemungkinan sudah dicampuri viscosity index improver juga. Ini di kecepatan rendah ini habis ngebut tadi masih licin ya, jadi aditifnya masih kenal. Ini KCO ya, ini KCO ya. Jadi kemarin udah nyoba apa, Mamasuka jagung, sekarang KCO. Kemarin sudah coba minyak jagung Mamasuka ya, yang ternyata emang nggak bisa jadi pelicin, lebih untuk membuat kekentalannya tetap stabil. Jadi kalau pakai Mamasuka memang harus ada kombinasi anunya, aditif anti ausnya, oli samping lah kasarannya. Oli samping ya tentu yang rekomendasi cuma dua, Evalup 2T botol hijau dan satu lagi Gasolin G1000 botol hitam ya. Untuk KCO ini daya licinnya ada ya, karena memang mengandung minyak sawit juga. Jadi kalau untuk nambah licin memang lebih menang minyak sawit. Kalau untuk ketahanan lebih menang minyak jagung. Kalau nggak ada minyak jagung, minyak canola ya bisa, tapi minyak canola kayaknya lebih cocok untuk mobil ya. Ya, lebih licin. Pakai KCO lebih licin. Ya tergantung kebutuhan berarti ya. Kalau memang butuh licin sekali ya yang pakai model 15 ribuan Sabrina, Creswell, Hanumas, Samar gitu. Kalau ingin lebih tahan pakai Vilma, Bimoli Klasik. Kalau ingin lebih tahan lagi pakai KCO, ingin lebih tahan lagi pakai Mamasuka jagung. Iya, kalau kayak KCO emang licinnya lebih terasa ya daripada pakai Mamasuka jagung. Kalau untuk campuran resep ya, campuran resep kan penulis sudah apa
rekomendasikan pakai G1000 karena sudah pakai G1000 ya. Minyak goreng yang cocok ya Mama Suka, jagung. Tapi kalau nggak pakai G1000 ya sepertinya yang KCO yang lebih cocok. Ada yang rekomendasi campur meseran B40. Penulis sudah pernah nyoba meseran B40 sebagai aditif dan gak kroso ya, harus banyak emang kalau pakai B40 dibanding meseran B40. Penulis lebih pilih pakai gasoli G1000 ya. Kenapa kok penulis menghindari meseran B40? Ya meseran B40 kalau untuk daerah penulis itu satu terlalu encer, yang kedua lebih cepat rusak. Jadi ya walau meseran B40 itu lebih awet dari banyak oli lainnya, dibanding meseran SI40 masih lebih awet meseran SI40. Makanya penulis ya kalau bisa ya meseran SI40 aja sekalian. Kalau daerahnya dingin meseran B40 lebih cocok ya karena lebih encer, lebih cepat encer. Jadi hasil akhir ya lebih encer daripada meseran SI40. Jadi yang kalau pakai meseran SI40 berat, pakai meseran B40 mestinya nggak merasa terlalu berat ya. Walau ada juga yang masih merasa berat. Kalau sudah merasa berat gitu ya harus dicampuri lagi oli samping atau minyak goreng. Ini udah mau sampai kantor, masih licin ya, tapi encer ya tetap. Jadi sayangnya walau SI40 ini olinya zero stability-nya masih termasuk lemah. Ini oli cocoknya cuma kalau untuk daerah-daerah dingin ya, untuk daerah panas gak cocok karena encer. Iya ya, ini sampai sekarang masih licin ya. Jadi aditifnya masih layak pakai, tapi bahan oli sudah encer, itu aja lah. Untuk KCO nya ya sampai sekarang masih licin karena ya KCO emang efeknya minim 80 km ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian motor 21 km dan ternyata bisa dibilang sudah nggak begitu licin lagi ya. Ternyata memang ya yang namanya aditif itu kalau mesin mati itu aditifnya jadi hilang semua. Jadi aditif yang sudah terbentuk ketika tadi pagi ngebut itu begitu sampai ke kantor aditifnya luruh semua, rontok semua. Jadi setelah mesin mati lama dinyalakan harus membentuk aditif lagi, dan kondisi ini nggak begitu licin ya. Sampai sini suara mesin sudah asak-asak. Sebenarnya nggak termasuk parah, tapi ya menurut penulis sudah waktunya ganti, apalagi RPM mesin cepat turun. Jadi ya KCO memperlicin, tapi kalau bahan olinya sudah terlalu encer ya rasanya memang tidak bisa melindungi ya. Licin tapi ya nggak benar-benar licin, masih butuh aditif juga. Jadi ya harus ganti oli. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.